Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Rianti dengan NIM 217200033. Sebelum saya memulai video ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Agi Nugraha MKom selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Oke, langsung saja. Di sini di video ini saya akan membahas mengenai topologi jaringan yang ada di organisasi Basnas dan pembahasan mengenai topologi yang digunakan saat ini dan juga topologi usulan yang saya berikan kepada Basnas untuk mengatasi atau mengefisiensikan dan mengefektifkan jaringan komputer yang ada di Basnas. Oke, yang selanjutnya adalah video saya yang mewawancarai salah satu pihak atau staf dari Basnas, yaitu Bapak Alwan selaku kepala jaringannya, dan ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliandi mau wawancara terkait jaringan komputer yang ada di Basnas ini. Untuk pertanyaan pertama, di gedung ini, berarti di Basnas ini tuh semua ruangan itu mempunyai jaringan, Pak? Oke, pertama kenalkan saya Alwan Pariadi Munte, di sini sebagai Kepala Bagian Umum dan Humas, kebetulan membidangi perkantoran administrasi kantor. Nah, tadi dari Yanti Yulianti di Basnas Cianjur ini jaringannya semua komputer terkoneksi ke jaringan internet. Ada yang pakai LAN, ada yang pakai Wi-Fi. Gitu. Jadi insya Allah semua terkoneksi. Untuk setiap ruangannya tuh semua perkabelan atau dibeda-bedakan, Pak? Ada yang Wi-Fi atau kabel? Nah, kalau untuk PC semuanya pakai kabel LAN, tapi kalau untuk komputer, laptop itu pakai Wi-Fi. Walaupun ada beberapa ada satu atau dua komputer yang pakai Wi-Fi. Kalau ini tuh ada berapa ruangan tadi, Pak? Ruangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalau nggak salah, 8 atau 9. Ada 8 ruangan. Di setiap ruangannya komputernya ada berapa, Pak? Di setiap ruangan rata-rata itu 2 sampai 4 rata-rata. 2 sampai 4 komputer. Karena ada ruangan yang tanpa komputer dia pakai laptop, ruangan pimpinan pakai laptop. Berarti pakai Wi-Fi. Pakai Wi-Fi. Nah, berarti dari kabelannya itu langsung terhubung ke ruangan IT-nya, Pak, ada, Pak? Servernya ada di server PC-nya ada di atas, tapi kalau untuk jaringan kabel, pemisah kabel, nah itu terminalnya. Nah, saya kurang paham. Ada hub yang ada di sini, di luar. Ya. Berarti cuma satu aja, Pak, satu gedung ini tuh switch atau enggak? Satu ya. Menghubungkan 8 ruangan tadi ya, Pak, ya. Ke sana. Ya, nanti di setiap ruangannya itu pakai hub lagi kecil-kecil gitu kan, jadi satu kabel ke atas, nanti hubnya di ke masing-masing PC. Ya. Berarti ada satu ruangan itu ada hub kecil lagi, Pak? Ada, contohnya di sini kayak gini, nanti bisa siap. Terus untuk yang Wi-Fi, Bapak, itu ada berapa modem? Nggak pakai modemnya kan, langsung ini. Langsung ke yang support laptopnya udah support Wi-Fi, udah bisa langsung connect. Iya. Nah. Akses poinnya berarti, Pak? Akses poinnya. Akses poinnya satu di gedung ini atau enggak? Satu aja. Oke, untuk ini berarti, Pak, mereknya, Pak? Nah, mudah-mudahan di endorse sama Telkomsel. Ya, sebenarnya berarti ini home ya, Pak? Ini home. Untuk kalau yang hub dan switch-nya itu mereknya, Bapak tahu? Nggak tahu mereknya. Nanti bisa dilihat sendiri. Oh iya, boleh. Kalau Pak, biasanya dari jaringan ada atau enggak sering atau? Kalau kendala ini kan selaku konsumen. Apalagi IndiHome itu. IndiHome itu ketika hujan itu kurang bagus. Kemudian kalau di akhir bulan dia agak lemot, bandwidthnya udah turun dia kan. Ketika udah mencapai maksimalnya, jadi dia menurun. Mengelola jaringannya itu ada kepalanya berarti ya, Pak, yang mengelola jaringan di gedung ini?
Mengolah jaringan kalau untuk penunjang Iya. saya. Oh iya. Tapi kalau untuk teknis bisa, nyampe dari pertanyaan yang teknis, Iya. hybrid Hybridnya. Enggak, Nah, biasanya berapa kali yang dan kenalan. Oh, Oh, kerja sekarang susah. Satu. Hypernya satu. Berarti dia yang mengelola semua Orang jaringan. jaringan itu mulai Kalau ada susah. kendala di jaringan per internetan, nah dia yang Susah nih pada ini mah. saya cuma tanggung jawab doang yang mengerjakannya. Respons sekali kalau ada respon. Jadi Pak untuk jaringan ke Tapi kalau mirip printer, jaringannya itu juga pakai kabel atau langsung itu? Siapa namanya? Pakai kabel. Pakai kabel. Nah kalau yang laptop itu yang di wireless. di Nagra kalau Cukup canggih lah. Sejauh ini. Kalau dari itu Bapak. Mungkin itu Bapak pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih Bapak atas jawaban yang sudah diberikan. Mungkin saya mau buat langsung video itu yang kata Bapak tadi ada Swiss, ada naik motor, Boleh. Boleh. pulang bangun. Nah, itulah wawancara yang sudah saya lakukan di Basnas itu sendiri, dan kesimpulan dari wawancara tersebut yaitu di Basnas itu terdapat 8 ruangan yang menghubungkan atau terhubung dengan jaringan komputer nirkabel dan juga non nirkabel atau wireless, yang dimana di server utamanya itu ada di lantai 2 yang terhubung langsung ke switch utama, dan juga untuk setiap ruangannya rata-rata mempunyai 2-4 komputer yang terhubung ke hub, dan hub tersebut terhubung ke switch utama. Dan meskipun ada beberapa hal yang tidak terjawab oleh Bapak Alwan, tetapi saya sudah menganalisis secara langsung apa yang terjadi di Basnas tersebut terkait topologi jaringan. Jadi topologi jaringan yang ada di Basnas itu menggunakan topologi hybrid yang menggabungkan topologi star dan juga extended star. Untuk ISP dan juga merek-merek yang digunakan oleh Basnas di perangkat-perangkat yang digunakan itu ISP-nya menggunakan IndiHome atau dari Telkom. Terus switch utamanya itu menggunakan dari TP-Link yang portnya 24. Terus ada hub itu juga dari TP-Link, dan akses pinnya juga dari TP-Link yang EAP 610 yang ultra slim wireless access point yang berbentuk kayak YouTube. Dan penjelasan yang selanjutnya terkait desain topologi yang digunakan di Basnas itu sudah saya lakukan di Cisco Packet Tracer, dan videonya ada di sini. Seperti yang sudah dijelaskan di wawancara di video sebelumnya, bahwasannya di Basnas itu terdapat 8 ruangan yang menggunakan jaringan. Dan untuk simulasi saya menggambarnya di Cisco Packet Tracer, dan ini topologinya. Dan untuk topologi yang digunakan di Basnas tersebut itu menggunakan topologi hybrid yang menggabungkan topologi star dan juga topologi extended star. Langsung saja ke kerangka atau struktur jaringan yang digunakan di Basnas tersebut. Itu yang pertama ada server dari ISP-nya sendiri yaitu IndiHome, itu terhubung ke cloud-nya IndiHome juga, dan terhubung langsung ke server utama yang ada di Basnas menggunakan switch TP-Link port 24 yang menghubungkan semua jaringan yang ada di Basnas. Untuk setiap ruangannya itu menggunakan satu hub yang terhubung ke switch utama dan satu akses point yang digunakan di gedung Basnas tersebut. Mungkin seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait keadaan yang ada di Basnas tersebut terkait jaringan yang digunakan di sana. Dan untuk topologi usulannya juga saya sudah menjelaskannya, dan saya sudah mendesainnya di Cisco Packet Tracer, dan videonya ada di sini. Nah, yang sebelumnya itu adalah topologi yang digunakan di Basnas sampai sekarang, dan ini adalah topologi yang saya usulkan kepada Basnas. Sebenarnya topologinya itu tetap menggunakan topologi hybrid, yaitu penggabungan topologi star dan juga topologi extended star, tetapi ada penambahan atau perbedaan
perangkat yang bisa mengefektifkan jaringan dan juga mengefisienkan jaringan. Yaitu untuk desainnya seperti ini. Sama saja seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk rangkanya itu ada ISP IndiHome, cloud ISP IndiHome juga, dan satu server utama juga. Tetapi untuk penambahannya, di setiap servernya itu menggunakan atau diganti dari hub menjadi switch kecil. Kenapa harus menggantikan perangkat hub menjadi perangkat switch? Dikarenakan hub itu rentan sekali terhadap tabrakan data atau kesalahan data karena adanya atau banyaknya transfer data yang dilakukan di Basnas tersebut. Maka dari itu, biar lebih efisien dan juga efektif dalam transfer data, itu bisa menggunakan switch kecil. Switch juga bisa minimaliskan dengan perangkat yang ada, karena di Basnas itu setiap ruangannya itu rata-rata ada 2 perangkat sampai dengan 4 perangkat, bisa menggunakan switch 4 port sampai 5 port seperti itu. Dan satu lagi penambahan atau usulan yang saya lakukan ke Basnas tersebut itu menambahkan 1 akses point. Kenapa demikian? Karena apabila menggunakan akses poinnya cuma 1, itu mengakibatkan adanya keterlambatan dalam mengakses jaringan. Maka dari itu, dikarenakan Basnas itu mempunyai 2 lantai, itu mengharuskan Basnas tersebut menggunakan akses poin 2. 1 di lantai 1 dan 1 lagi di lantai 2. Untuk usulan terakhir yaitu saya mengusulkan bahwa Basnas itu harus menggunakan rancangan VLAN untuk membagi di mana jaringan itu untuk karyawan atau tamu. Kenapa demikian? Karena karyawan itu kan harus bekerja setiap hari dan membutuhkan jaringan yang stabil, dan juga kalaupun tamu itu tidak selamanya menggunakan jaringan. Maka dari itu harus membagi jaringan tersebut dengan rancangan VLAN. Oke, untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan terkait topologi yang digunakan dan juga topologi usulan yang saya berikan kepada Basnas tersebut, itu topologi yang digunakan di Basnas sudah efektif dan juga efisien. Kenapa? Karena mereka sudah melakukannya dengan baik, dengan kebutuhannya, dan juga seperti yang sudah dijelaskan bahwa tidak ada perubahan secara spesifik terkait topologi jaringannya, hanya saja ada penambahannya, yaitu penggantian perangkat dari hub menjadi switch kecil di setiap ruangannya supaya lebih efisien, supaya lebih aman juga, dan tidak ada kendala apapun lah. Karena hub itu rentan sekali terhadap kendala. Maka dari itu switch kecil itu menjadi pilihan yang tepat. Apalagi operasional kan setiap hari di kantor itu. Makanya dengan adanya perangkat yang memadai diharapkan menjadi penunjang untuk pekerjaan lebih efektif seperti itu. Dan juga ada penambahan yang lain itu akses point di lantai 2 supaya ketika banyaknya penggunaan akses point atau banyaknya penggunaan jaringan dari akses point itu tidak menghambat pekerjaan yang ada di sana gitu. Maka dari itu harus adanya penambahan akses point supaya di lantai 1 ada, di lantai 2 ada. Dan penambahan terakhir atau usulan terakhir yang sudah saya jelaskan juga itu terkait VLAN seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait topologi jaringan yang ada di Basnas tersebut, dan juga usulan yang saya bisa ajukan kepada Basnas. Mohon maaf masih banyak kesalahan karena saya masih dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.